Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang kerusuhan-kerusuhan yang ada di Palestina. Khutbah Jumat tema 9 alasan umat Islam harus membela Palestina. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua, dan sedekah juga bisa membantu hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta juru dakwah sampaikan khutbah tentang peristiwa Palestina untuk membangun solidaritas umat Islam. Untuk itu, khatib Jumat bisa mengisi khutbah Jumat pekan ini dengan sederet alasan mengapa umat Islam harus membela Palestina. Anjuran MUI tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh usai menyampaikan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina pada 10 November 2023 lalu. Pesan ini harus disampaikan agar muncul sensitivitas, muncul solidaritas, dan juga muncul perasaan saling memiliki. Ketika saudara-saudara kita di Palestina dalam situasi duka dan kita mengalami duka yang sama, kata Niam seperti dilansir Antara. Niam kemudian bilang, khutbah soal Palestina harus terus digencarkan hingga kemerdekaan Palestina tercapai. Saat ini Palestina tengah menghadapi serangan Israel yang memanas sejak 7 Oktober 2023 lalu. Belasan ribu nyawa dilaporkan melayang. Umat Islam juga kesusahan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa karena penjagaan ketat dan polisi penduduk Israel, meskipun gencatan senjata tengah diperpanjang. Tanah Palestina sendiri menyimpan sejarah dakwah para nabi terdahulu dan keistimewaan bagi umat Islam. Masjid Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam dan tempat awal Rasulullah SAW melakukan perjalanan suci Isra Mi'raj juga terhadap di bumi Palestina. Berikut naskah kutip Jumat tentang alasan mengapa umat Islam harus membela Palestina yang disusun oleh Ustadz Nurul Rahmat, tim Aswanu NU Center, PWNU Jawa Timur, seperti dilansir NU Online Kamis 30 November 2023. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejaman dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negara biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap Muslim. Ada 9 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid yang tertua di dunia setelah Masjid Al-Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjid Al-Haram. Kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Miraj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW.
Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah, mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negara para Nabi dan Rasul. Banyak sekali para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Isra yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, Adul Mahsyar wal Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup kala itu. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma yarik lana fi syafiha waqi lama yana. Ya Allah, berkatilah negara Syam dan Yaman. Kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antaranya mereka adalah Ubadah bin Ash-Shahib, Sadab bin Aus, Usamah bin Zaid bin Harisah, Watsilah bin Al-Asqa, Dia Al-Kalbi, Aura bin Ash-Shamid, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lainnya. Kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan umat dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat, para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan atas Tsauri, Imam Ibnu Shihab al-Zuhri, Imam Asy'ari Syafi'i, dan masih banyak lainnya juga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, Sultan Muhammad Nurhuddin Az-Zakzaki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sokongan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Masyarakat muslim rahimatullah, tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina pada tanggal 27 Rajab 58 Hijriah. Beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin jamaah sholat Jumat rahmatullah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Asy'ari dalam akidah. Sang Sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam penyebaran akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Tahbib, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair Sultan Salahuddin
sebagaimana dijelaskan Imam Al-Suyuti dalam Al-Wasifi. Musyamarah Al-Awa adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, wara pejuang, mujahid, dan seorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus Sultan Salahuddin terhadap penyebaran akidah syariah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait najam dalam ilmu akidah Al-Husnah wal Jamaah, yang ia beri judul Hadaik Al-Fushul wa Jawahil Al-Ushul. Kitab itu lalu dihadirkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. Di antara yang tertulis dalam kitab tersebut adalah beberapa bait berikut ini. Sang pencipta alam tidak diliputi tempat. Allah Maha Suci dari penyeruannya terhadap makhluk. Allah ada tanpa tempat. Maha suci Allah dari tempat. Dan Dia Maha Suci dari peredaran masa sungguh telah melampaui batas. Orang yang menghususkannya di arah atas. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana dan meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Itu adalah sebuah khotbah sebuah cerita Jumat, tema 9 alasan mengapa umat Islam harus membela Palestina. Nantikan dan tunggu cerita-cerita selanjutnya di sini. Saya Joy Sapung Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.